Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM H54012210062. Di sini saya akan menjelaskan tentang panel dinamis. Panel dinamis adalah metode analisis data panel yang memasukkan variabel dependen tertinggal atau lag dependent variable sebagai salah satu variabel penjelas dalam model. Ini digunakan untuk menangkap dinamika waktu dan efek ketergantungan masa lalu terhadap variabel saat ini. Nah, siapa sih yang biasa menggunakan panel dinamis ini? Panel dinamis ini biasa digunakan oleh peneliti ekonomi, analisis data, akademisi, dan lembaga kebijakan publik yang ingin memahami perilaku variabel ekonomi dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan heterogenitas individu. Nah, kapan panel dinamis digunakan? Yaitu ketika data memiliki dimensi waktu dan individu, yaitu data panel. Ada kemungkinan bahwa perilaku saat ini dipengaruhi oleh perilaku masa lalu, dan ingin dianalisis efek jangka pendek dan jangka panjang dari variabel-variabel tertentu. Model ini diterapkan dalam berbagai studi empiris di bidang ekonomi makro, keuangan, pembangunan, dan perusahaan. Nah, kenapa sih model panel dinamis ini digunakan? Itu karena model ini tuh dapat menangkap efek dinamis dari waktu ke waktu, mengurangi bias yang timbul dari endogenitas variabel, variabel endogenitas dari variabel tertinggal atau lag variabelnya, mengatur heterogenitas yang tidak teramati atau unobserved heterogeneity. Nah, bagaimana cara mengestimasi panel dinamis? Yaitu biasa diestimasi menggunakan teknik GMM atau Generalized Method of Moment. Nah, khususnya yang pertama ada difference GMM, yaitu dari Arellano Bond tahun 1991. Yang kedua ada sistem GMM, yaitu dari Windelbond 1998. Teknik ini memanfaatkan instrumen internal untuk mengatasi masalah endogenitas dan menghasilkan estimasi yang konsisten. Nah, baik, saya akan melakukan tutorial eh, analisis panel dinamis menggunakan RStudio. Buka dulu RStudionya. Nah, ini sudah ada RStudio-nya. Kalian bisa ikutin aja nanti. Kalau belum, tinggal klik file, sorry, file, new file, RStudio. Nah, sekarang kita upload dulu file yang mau dianalisis. Klik file, import dataset from Excel. Ini kita browse. Cari data yang mau kalian analisis. Nah, ini namanya kita ubah dulu jadi data panel agar memudahkan saat transkrip. Nah, ini semua diganti nomor aja. Nomor ini, nomor ini juga nomor ini juga nomor ini nomor ini nomor ini nomor. Nah, ini kita skip. Kita nggak pakai variabel ini. Ini juga. Ini kalau ke include aja gitu ke dalam data kita. Ada yang salah kemasukan, jadi yang kita pakai cuman der, pero, LDR, size, tang, gitu. Oke, tinggal import. Nah, setelah itu, ini udah deh datanya del, PR, ROE, LDR, size, tang, dan gitu. Sekarang kita harus betul lagi. Kalian bisa install package. Kalau kalian belum ada package PLF sama Ramtes, kalau udah tinggal di library. Tinggal di run aja. Oke, selanjutnya kita memasukkan variabel, bukan variabel, masukkan nama baru yaitu fdjnm sama dengan dari pjnm ini variabel dependent, terus ada lag dari variabel dependent ditambah variabel independen, ini independen semua, terus ada pemisah lag dari variabel dependent. Nah, ini ikutin aja datanya dari data panel, efek individual, modelnya one step. Ini FGCM-nya kita run aja.
Nah, mau lihat itu kita summary. Nah, di sini bisa dilihat dari sargan tesnya. Nah, ini sama efek plastik model reverse dari JMM. Nah, di sini kita bisa lihat sargan tesnya. P-value-nya itu satu atau lebih dari 0,05 yang berarti modelnya itu valid. Nah, kita lihat autocorrelation-nya di leg 2, dia lebih besar dari 0,05 juga yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini dari wall test-nya juga p-value-nya eh, kecil ya. Model secara lakukan ini signifikan, yaitu variabel independen berpengaruh secara kolektif terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita mau membandingkan nilai leg dependen ini pada GMM dengan leg frame dan PLS. Ini ini copy aja dari tadi yang ini, cuman diganti aja PLM. Ini nama baru frame sama dengan PLM. Terus datanya dari data panah, efeknya sama individual, tinggal ditambah model with in. Ini kita run. Nah, kita lihat summary-nya. Nah, oh sorry, summary-nya belum. Nah, nanti kita mau membandingkan nilai koefisien dari leg dependennya. Nah, sekarang kita coba yang tadi udah frame, kita coba yang PLS. Ini sama kayak yang frame tadi, cuman bedanya di pooling sama nama ini. Ini tinggal di run. Oke, kita pertama lihat dari leg GMM, leg dependent dari GMM ini 0,249. Harusnya eh, leg ini tuh berada di antara PEM dan PLS. Berarti harus lebih besar dari leg di PEM dan lebih kecil dari PLS. Nah, yang di PEM itu sebesar 0,6. Berarti dia tidak memenuhi asumsi tersebut. Tidak memenuhi uji bias ya. Nah, tapi dia PLS-nya juga minus 3,01. Nah, karena tidak memenuhi asumsi tersebut, maka kita lanjut ke sistem GMM. Ini sama kayak yang tadi di atas, yang pertama. Juga tambahin transformation LD. Ini kita run aja. Dan sini like-nya 0,815. Nah, jadi di sini juga pre-value-nya tuh satu. Berarti modelnya itu tadi valid. Terus wattnya juga kecil. Berarti secara variabel independen berpengaruh secara kolektif terhadap variabel dependen. Namun sini autokorelasinya dia tidak memenuhi asumsi autokorelasi. eh Sebenarnya nggak apa-apa. Ada beberapa penelitian mengatakan autokorelasi dalam data panel tidak diperlukan. Tuh. Selanjutnya kita mau melihat laju konvergensi dari sistem JMM ini. Nah, kita melihatnya itu dari lag ini. Nah, sekarang kita tambahin dulu aja koefisien lag dari variable dependent CLD ini kita tingkatnya sama dengan sistem JMM dolar koefisien dari lag yang satu ini. Nah, tinggal di run.
Ini koefisiennya 0,815 ini sama ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat konvergensinya, yaitu kita kasih nama kon sama dengan minus log dari yang tadi. Jadi dari koefisien lag dependent. Ini kita ram. Nah, ini penelitian itu untuk mengukur laju konvergensi suatu variabel menuju nilai jangka panjangnya. Dalam semakin besar nilai konvergensi, semakin cepat proses konvergensi. Nah, ini tuh nilainya 0,024, berarti variabel dependen akan kembali ke kondisi keseimbangan dengan kecepatan sekitar 20,4% per tahun. Tuh, nah, selanjutnya kita mau lihat, jadi ini adalah hubungan jangka pendek. Nah, ini jangka pendeknya. Nah, untuk melihat jangka panjangnya, kita bisa pakai script ini. Ini kita coba satu-satu, eh, misalnya variabel VER. Nah, kita namain aja CLR-PR dari sistem JMM koefisien 2 dibagi 1 dikurang dari eh, koefisien ini. Kita coba run. Nah, ini hasilnya 0,42 sekian. Nah, artinya dalam jangka panjang peningkatan PR sebesar 1 unit akan meningkatkan DER sebesar 0,429 unit. Itu. Nah, ini bisa dicoba satu-satu untuk PER, untuk FOE, LDR, size, dan GDP. Ini sama persis, tinggal diganti namanya aja sama angka ini. Mungkin sekian presentasi dan tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.